Mengapa banyak orang yang marah disebut kafir? Jika dikaitkan dengan logika dan contoh cerita pada bagian awal tulisan ini, maka sebenarnya secara psikologis ini bisa dipahami dengan sangat mudah. Seseorang marah atau tersinggung disebut kafir karena di lubuk hatinya yang terdalam terdapat pengakuan tulus bahwa menjadi kafir itu tidak baik. Yang baik adalah menjadi muslim. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam perlindungan Tuhan kita, tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Teman-teman, saya minta maaf untuk beberapa hari terakhir ini. Ya, dalam semingguan ini teman-teman, saya tidak upload video yang saya langsung, maksudnya ya, karena sedikit kesibukan teman-teman. Jadi saya tidak sempat membuat video. Tapi yang namanya sudah berada dalam pelayanan, rasanya setiap hari pikirannya ke sana begitu, ya. Jadi saya harus buat video, harus berbagi kebenaran, harus memberitakan Injil, begitu teman-teman. Dan puji Tuhan, akhirnya saya punya waktu ya untuk membuat video untuk teman-teman semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa politik sekarang mulai memanas. Ya, kita melihat banyak sekali fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang sudah mengarah ya ke persaingan, pertempuran ya untuk Pilpres di 2024. Kita berdoa teman-teman supaya suasana ya, kondisi di Indonesia ini boleh bersaing, tetapi harus dalam koridor cinta tanah air ya. Jadi tidak muncul orang-orang yang memang sengaja untuk membuat gaduh, untuk membuat kerusuhan, ya kan, untuk memancing keributan, bahkan perperangan antar suku, antar daerah. Nah, karena kita sudah melihat mulai gejala-gejala yang tidak bagus, ya, sudah mulai ada riak-riaknya, ya. Jadi kita berharap, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Semoga mereka diberikan hikmat ya untuk tidak membuat gaduh ya di Indonesia ini, karena ini akan merugikan bangsa kita sendiri. Ya, teman-teman, kita berdoa untuk itu. So, teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan sharing ya, akan mengomentari salah satu video yang saya temukan di TikTok, teman-teman. Kita tahu bahwa TikTok ini sekarang dipakai secara luar biasa ya, macam-macam ya yang ada di dalam TikTok ini. Kalau kita tidak pintar-pintar menyaring, itu bisa terhanyut teman-teman ya. Nah, saya menemukan sebuah video tentang orang Kristen mengapa marah ketika dikatakan kafir ya, mengapa harus marah ketika dikatakan kafir begitu. Sementara orang Islam saja yang disebut domba tersesat itu tidak marah begitu, ya. Nah, jadi saya akan membuat ini clear teman-teman, ya, supaya apa? Supaya ada pencerahan, ya, supaya tidak masuk ke dalam pemahaman yang salah, ya, tentang apa yang diperkatakan di dalam video TikTok ini. Untuk itu kita akan saksikan dulu apa yang dikatakan ya seseorang di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu pasti kita yang muslim termasuk golongan domba yang tersesat, versi mereka tersebut. Namun apakah kita, umat Islam selama ini, pernah marah atau tersinggung disebut domba yang tersesat? Tidak pernah sekalipun. Karena muslim yakin akan kebenaran Islam. Karena yakin benar, maka akan bersikap masa bodoh dengan semua julukan dari agama lain untuk jika kafir.
Kenapa banyak orang yang marah disebut kafir? Jika dikaitkan dengan logika dan contoh cerita pada bagian awal tulisan ini, maka sebenarnya secara psikologis ini bisa dipahami dengan sangat mudah. Seseorang marah atau tersinggung disebut kafir karena di lubuk hatinya yang terdalam terdapat pengakuan tulus bahwa menjadi kafir itu tidak baik. Yang baik adalah menjadi muslim. Jika Anda yakin dengan kebenaran agama Anda, jika Anda yakin agama Anda baik, tentu tidak perlu marah atau tersinggung disebut kafir, bukan? Pada ajaran Kristen, semua tidak menerima Yesus sebagai Tuhan disebut domba yang tersesat. Umat Islam tentu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu, pasti kita yang Muslim termasuk golongan domba yang tersesat. Versi mereka tersebut. Namun apakah kita, umat Islam selama ini, pernah marah atau tersinggung disebut domba yang tersesat? Tidak pernah sekalipun. Karena Muslim yakin akan kebenaran Islam. Karena yakin benar, maka akan bersikap masa bodoh. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan di video tersebut, ya, bahwa orang Kristen tidak perlu marah kok, ya, dibilang kafir. Nah, sebenarnya teman-teman, bagi kita bukan soal marah atau tidak marah, ya, karena di dalam ajaran kekristenan itu sudah ditekankan, ya, oleh Tuhan kita bahwa kita tidak boleh menggunakan kata kafir atau kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Begitu. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, ya. Nah, ini kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 22. Di situ jelas tertulis, kata Tuhan Yesus, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Nah, jadi jelas teman-teman, ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah di sini yang dimaksud adalah amarah, yaitu marah yang terus-terusan, teman-teman, ya. Marah yang bukan sekedar marah lagi, tapi marah yang terus-terusan, sudah mengandung unsur kebencian, ya, sudah mengandung unsur tidak suka yang berlebihan begitu, ya. Jadi marah yang terus-terusan, tidak ada ujungnya, ya. Sementara Alkitab sudah mengajarkan kita bahwa sebelum matahari terbenam harus hilang amarahmu, ya. Jadi kita boleh marah, tetapi tidak boleh sampai matahari terbenam masih marah, teman-teman, ya. Kita harus berhenti marahnya sebelum matahari terbenam. Kalau sudah marah terus, matahari sudah terbenam masih marah, itu sudah berdosa, ya. Itu sudah berdosa, dan ini sudah diingatkan oleh Tuhan kita bahwa kita marah boleh. Namanya manusia pasti ada marah. Tuhan pun marah, teman-teman, ya. Tetapi marah itu tidak boleh berkelanjutan, begitu, ya. Jadi dikatakan sebelum matahari terbenam haruslah hilang marahmu. Ya, jelas di situ. Nah, di Matius 5 ayat 22 ini, di sini juga dikatakan, ya, orang yang marah terhadap saudaranya itu harus dihukum. Nah, kita tahu hukuman Tuhan, teman-teman, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, Tuhan Yesus berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Wow, ya, nggak main-main, ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow, teman-teman, ya, tidak main-main, ya. Beginilah ajaran dari Allah yang Maha Kasih, dari Allah yang Maha Kudus, yang sama sekali tidak mentoleransi kekerasan, kebencian, ya, dan kemarahan, teman-teman, ya. Jelas sekali diperingatkan di sini bahwa kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Ya, bukan berarti kita tidak tahu apa itu kafir. Ya, kita tahu persis siapa orang kafir itu, ya. Tetapi kita tidak boleh kamu kafir. Tidak boleh mengkafir-kafirkan orang
itu tidak boleh. Ya beda ya dengan ajaran sebelah ya teman-teman, yang selalu doyan mengkafir-kafirkan orang. Kalau di Kristen orang seperti itu sudah diseret ke mahkamah agama. Ya artinya melanggar peraturan, melanggar undang-undang, ya diseret ke mahkamah agama. Ya. Dan siapa yang berkata jahil kepada saudaranya itu akan diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wow, ya tidak main-main. Ya, jadi itulah Tuhan pernah berkata, ya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berbeda dengan dunia ini. Ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, apa yang menyebabkan orang bisa marah, bahkan amarah yang berkepanjangan? Karena dia menyimpan kesalahan orang lain. Ya, namanya manusia itu tidak terbebas dari yang namanya kesalahan, kekilafan, ya. Tetapi kalau itu yang akan membuat orang jatuh ke dalam dosa, wow, itu sangat apa namanya ya, sayang sekali begitu ya, sayang sekali. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan boleh marah, tetapi tidak boleh amarah, yaitu marah yang berkepanjangan. Ya, apalagi mengkafir-kafirkan orang. Ya, apalagi mengatakan orang jahil. Ya kan, teman-teman? Tidak boleh. Nah, kita tahu bahwa jauh sebelum ajaran dari mereka yang mengkafir-kafirkan orang Kristen saat ini, jauh sebelum ajaran mereka ada, itu Alkitab sudah tahu, sudah mengajarkan kita siapa sih orang kafir itu, ya kan? Sudah lebih duluan gitu loh, ya kita sudah lebih duluan tahu loh siapa itu orang-orang kafir. Nah, kita lihat di Bilangan 23 ayat 9. Di sana dikatakan, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Siapa ini? Yaitu Musa. Kitab Bilangan ditulis oleh Musa, teman-teman. Jadi ini Musa yang berkata ya. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. So, apa artinya teman-teman? Apa yang dimaksud? Bangsa mana? Ya, bangsa apa nih yang dimaksud oleh Musa? Yaitu bangsa yang diam tersendiri. Dan bangsa ini tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Nah, bangsa ini adalah bangsa Israel. Ya, jadi di dalam perjanjian lama, di luar bangsa Israel itu adalah bangsa kafir. Ya. Mengapa disebut bangsa kafir? Karena di luar bangsa Israel tidak ada yang mengenal Allah yang benar. Tidak ada yang menyembah kepada Allah Jehovah. Satu-satunya bangsa yang menyembah kepada Allah Jehovah, yaitu Allah yang sejati, Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, itu hanyalah bangsa Israel. Di luar itu menyembah Baal atau menyembah Allah-Allah asing, Allah-Allah lain atau pagan, macam-macam, teman-teman, ya, agama pagan. Nah, hanya satu-satunya Musa mengatakan bahwa bangsa ini yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Lalu bagaimana dengan kita, teman-teman? Bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah kita mau dihitung? Ya? Apakah kita mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir? Tentu tidak. Mengapa tidak? Karena kita juga menyembah Allah Jehovah.
yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Allah Jehovah ini yaitu firman dari Allah Tritunggal, ya, datang ke dunia ini menjadi manusia, dan dia adalah Yesus Kristus, juru selamat kita, penebus kita. Dan Yesus ini adalah Allah Jehovah. Ya, apa arti kata Yesus? Yesus itu artinya Jehovah yang menyelamatkan. Jehovah yang menyelamatkan. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Jelas, teman-teman. Ya. Karena kita menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Musa, oleh Yakub. Ya, dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebab perjanjian baru dan perjanjian lama itu tidak bisa dipisahkan. Banyak teman-teman muslim itu tidak paham. Seolah-olah orang Kristen merampok kitabnya orang Yahudi, orang Israel. Ya, mengapa kita memakai PL? Mengapa tidak PB saja, kata mereka? Mereka tidak tahu bahwa PL dan PB itu satu paket. Satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ya. Perjanjian lama itu berisi nubuatan-nubuatan. Nubuatan-nubuatan, terutama tentang Yesus Kristus, juru selamat dan penebus umat manusia. Perjanjian baru itu adalah kitab penggenapannya. Penggenapannya. Ya. Tanpa PL tidak ada PB. Ya. Tidak ada PB. Karena PB ini adalah kelanjutan dari PL. Orang Yahudi itu berjalan baru separuh jalan. Kemudian dia berhenti sampai di sana. Begini teman-teman. Orang Yahudi ya, melangkah dari langkah pertama. Finishnya di 100 meter di sana. Dia baru sampai 50 meter sudah berhenti, teman-teman. Ya kan? Orang Kristen ya melanjutkan, menyelesaikan langkah ini sampai ke finish di 100 meter. Nah, itu dia. Ya. Jadi nggak bisa sampai 50 meter berhenti. Sama saja tidak mencapai finish. Tidak mencapai garis finish. Baru separuh jalan. Ibarat masakan baru setengah matang, belum matang. Ya, itulah Yahudi, belum matang. Begitu. Ya, jadi dia taunya cuma separuh. Dia tidak tahu seutuhnya. Begitu. Kalau orang Kristen itu memasak tuh sampai matang. Begitu. Berjalan itu sampai garis finish. Itu bedanya, teman-teman. Lalu ada lagi orang yang kebablasan. Ya, sudah sampai garis finish, dia mau jalan terus begitu. Ya kan? Mau jalan terus dia. Nah, kebablasan ada juga, teman-teman. Ada juga yang kebablasan begitu. Ya. Nah, macam-macam. Tapi kita sudah jelas. Umat Kristen berjalan dari garis start sampai ke garis finish final, teman-teman. Tidak nerabas lagi, stop sampai di situ. Selesai. Mulai dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Selesai. Ya, tidak ada lagi kesananya. Tidak nyambung lagi, tidak kebablasan lagi, nerabas, tidak. Karena kalau nerabas itu iblis main di sana. Ya, iblis main di situ. Begitu. Kalau nanggung, iblis juga main di situ. Baru separuh perjalanan selesai, itu iblis juga main di situ. Ya. Tapi kalau kita dari
mulai start sampai finish kita jalanin, iblis tidak punya kesempatan. Begitu ya, teman-teman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi jelas kita tidak mau dihitung sebagai bangsa kafir, karena kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu kepada siapa kita berbakti. Kita tahu kepada siapa kita akan kembali. Dan kita tahu siapa yang memelihara hidup kita saat ini. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau dikatakan, ngapain marah orang Kristen disebut kafir? Itu bukan soal marah atau tidak marah. Kami orang Kristen berhak untuk menolak ketika dikatakan kafir. Kami orang Kristen berhak untuk mengklarifikasi bahwa kami bukan orang kafir. Ya. Dan kami orang Kristen berhak untuk berargumentasi siapa sebenarnya yang kafir. Tentunya menurut Alkitab, bukan menurut kitab lain. Ya, menurut Alkitab sendiri. Menurut Taurat, menurut Zabur, dan menurut Injil, bukan menurut yang di luar itu. Begitu, teman-teman, ya. Nah, lalu tadi dikatakan bahwa kami saja, katanya, orang Muslim kami saja disebut dengan domba yang tersesat. Kami tidak marah. Dia katakan begitu ya. Karena kami tahu siapa yang kami sembah. Kami yakin dengan iman kami. Makanya kami tidak marah disebut domba yang tersesat oleh orang Kristen. Begitu. Wow. Ini harus saya luruskan ya, Anda ini. Anda harus tahu apa artinya domba? Ya, apa artinya domba? Siapa yang termasuk kawanan domba di dalam Alkitab? Ya, siapa yang termasuk kawanan domba di dalam Alkitab? Memang Allah sendiri memberikan sebutan untuk umatnya, ya, yaitu untuk orang-orang yang menyembah Dia dengan sebutan domba, domba gembalaannya. Ya, domba gembalaannya. Nah, untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, dan tidak menyembah kepada Allah Yehova, itu dibedakan oleh Allah sendiri. Mereka disebut bukan domba, tetapi kambing. Kambing. Ya. Nah, domba yang tersesat itu tidak diarahkan kepada bangsa lain di luar bangsa Israel. Ya. Karena bangsa Israel ini disebut domba juga, domba Allah. Karena dia adalah gembalaan dari Allah Yehova. Begitu, ya. Jadi domba yang tersesat itu bukan diarahkan kepada Muslim, bukan, ya. Atau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bukan, ya. Itu semua kambing, bukan domba. Kambing, ya. Domba itu adalah umat gembalaan Allah sendiri, yaitu Yahudi dan Kristen. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa lihat di Mazmur 119 ayat 176. Ini di Perjanjian Lama, teman-teman ya. Mazmur ditulis oleh Daud. Daud berkata, karena Daud ini pernah jatuh ke dalam dosa ya, teman-teman ya. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Daud berkata, "Aku sesat seperti domba yang hilang." Ya. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Ya, jadi Daud itu pernah jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Dia merebut istri orang, yaitu seorang wanita yang sangat cantik, Batsheba. Ya, dia merebut istri orang, ya kan? Kemudian tidak itu saja, dia pernah ditiduri oleh dua putrinya. Ya, teman-teman ya.
Itulah Daud. Ya, tapi dia pernah tersesat ini dia masih ingat perintah-perintah Allah. Makanya ketika dia sadar, menyadari akan dosa-dosanya, ketika dia mau bertobat kembali, ya, ketika dia mau datang kepada Tuhan, ya, dan mengaku sebagai orang berdosa, dia berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Ya, carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Nah, itulah pentingnya teman-teman, ketika kita mengenal kebenaran, kita tahu firman Tuhan. Sewaktu-waktu kita jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan itu yang akan menegur kita, yang akan mengingatkan kita. Ya, tetapi kalau orang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal firman Tuhan, ya, mungkin tidak pernah membaca Alkitab, ya kan? Itu ketika dia jatuh ke dalam dosa, itu tidak ada yang mengingatkan dia. Tidak ada firman Tuhan yang bisa dia ingat, yang bisa menegur dia. Tidak ada. Nah, itulah mengapa kita sebagai orang-orang Kristen harus, ya, senang membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Mengapa? Karena sewaktu-waktu kita jatuh ke dalam dosa, bukan hidup di dalam dosa ya, jatuh ke dalam dosa, kita bangkit kembali. Kita bisa bangkit kembali karena kita ingat firman Tuhan. So teman-teman, kita juga bisa baca, di Yeremia 50 ayat 6. Ini Tuhan berkata, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Nah, ini ya, ini mencerminkan orang yang mulai lupa diri, teman-teman, ya. Orang yang sudah percaya itu bisa juga lupa diri, ya, ketika dia mulai menjauh dari Tuhan, ketika dia mulai masuk ke dalam lingkungan atau teman-teman yang tidak membawa dia, ya, masuk ke dalam lingkungan teman-teman yang menyebabkan dia semakin jauh dari Tuhan, bukannya semakin dekat. Nah, ini bahaya, ya. Makanya Tuhan katakan, mereka itu seperti domba yang hilang. Umatku itu seperti domba-domba yang hilang, ya. Nah, jadi Tuhan memakai kata domba itu hanya untuk umatnya, ya. Teman-teman Muslim harus tahu itu, ya. Hanya untuk umat Tuhan, begitu. Untuk yang bukan umatnya, dia tidak memakai kata domba, tetapi kambing. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah orang Kristen disebut juga domba? Yes, kita adalah domba, bagian dari umat Tuhan, ya, bagian dari umat Allah Jehovah, ya, Allah Jehovah yang sudah menjadi manusia, ya, lalu menebus kita di kayu salib, ya, masuk ke dalam maut 3 hari 3 malam lalu bangkit. Kemudian dia setelah menampakkan diri 40 hari 40 malam kepada banyak orang, kepada para murid, dan di depan mata semua orang dia terangkat ke sorga. Dan sekarang Allah Jehovah kita, yaitu Yesus Kristus itu sudah ada di tahtanya di sorga, teman-teman, ya. Jadi dia bukan bangke. Saya dikatakan, dia sering dikatakan, sering dicemooh, sering diolok-olok oleh teman-teman lawan debat saya di Facebook. Wah, katanya orang Kristen tuh menyembah bangke, menyembah mayat, katanya. Sorry bro, ya, sorry sis, ya. Tuhan saya
itu tidak jadi mayat lagi. Ya, Tuhan saya masuk ya ke dalam kuburan itu cuma 3 hari 3 malam. Kemudian dia tidak jadi mayat lagi. Dia bangkit dalam kemuliaannya. Ya, kemudian dia naik ke sorga. Jadi dia bukan mayat. Jadi kami orang Kristen bukan menyembah mayat. Ya, beda dengan orang-orang yang masih menyembah mayat, memuji-muji mayat, ya kan? Berharap kepada mayat, ya kan? Nah, berdoa kepada mayat, begitu, ya. Bukan, orang Kristen bukan demikian. Tuhan kami itu sudah bangkit, bro, ya. Sudah bangkit, sis. Sudah bangkit dan sekarang bertahta di sorga. Setelah 3 hari penyalibannya. Ya, dia bangkit. Kemudian dia berjalan ke kota-kota menampakkan diri kepada banyak orang. Dan di depan mata semua orang dia terangkat ke sorga. Dan nanti dia akan turun kembali. Ya, dia akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia, termasuk Anda, bro dan sis, dan semua manusia. Apakah Anda mengenalnya atau tidak? Apakah Anda mencaci makinya, menghinanya selama ini? Ya kan? Nah, disitulah Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Saya akan bacakan, ya. Judul perikopnya adalah penghakiman terakhir. Nah, disinilah ya Tuhan Yesus saya akan datang menghakimi seluruh umat manusia. Kita akan baca di Matius 25 dari ayat 31. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Saya bacakan untuk kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Wow, ya. Siapa itu? Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Ya. Siapa itu kalau bukan Tuhan? Ya. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wow, ya. Tuhan saya, teman-teman, sekarang bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi dia bukan bangke seperti yang kalian kira, ya. Sorry ya. Lalu semua bangsa, dengarkan baik-baik, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka daripada seorang, ya. Memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jelas teman-teman? Ya. Jadi Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Kemudian dia akan memisahkan umat manusia ini seperti memisahkan domba dengan kambing. Apa artinya? Dia akan memisahkan mana umatnya, mana yang bukan. Ya, mana yang umat yang menyembah dia, mana manusia-manusia yang menyembah Tuhan Yesus selama ini dengan yang bukan. Nah itu ya. Jadi yang menyembahnya itu adalah disebut domba, yang bukan umatnya itu disebut kambing. Jelas sampai di sini, teman-teman? Kita lanjut. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Jadi ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Oke? Nah, teman-teman. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, berarti kepada domba-domba itu, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wow, puji Tuhan ya. Jadi kami umat-umat Tuhan Yesus, kami disebut domba dan kami sudah disediakan, ya, sudah kami menerima kerajaan, yaitu kerajaan sorga, ya, yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan.
Ya. Itulah kepastian keselamatan yang kita peroleh saat itu, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dan kita yakini itu benar. Lalu apa yang terjadi dengan yang di sebelah kirinya? Apa yang terjadi? So teman-teman, lalu apa yang terjadi dengan mereka, ya, yang diletakkan di sebelah kirinya, ya, yaitu mereka-mereka yang tidak menyembah kepadanya atau yang bukan umatnya, ya. Jadi bukan umat Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Mari kita lanjut ke ayat berikutnya, teman-teman, ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Berarti siapa itu? Yaitu kambing tadi, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Wow, ngeri sekali teman-teman. Ya, ternyata semua orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus itu dienyahkan, ya, dienyahkan ke dalam api yang kekal. Mereka akan kekal di sana bersama-sama dengan iblis. Karena neraka itu diciptakan pada awalnya untuk iblis. Tetapi banyak manusia mau ikut iblis, maka mereka akan ikut iblis ke neraka. Merekalah orang-orang yang terkutuk. Enyahlah dari hadapanku, kata Tuhan Yesus. Hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi kita bersyukur teman-teman, ya, bisa mengenal kebenaran, bisa mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Lalu mereka ini teman-teman, ya, mereka yang tadi dienyahkan, ya, di ayat 46-nya dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wow, puji Tuhan. Ya, mereka akan dimasukkan, yaitu kambing-kambing tadi, yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, atau orang-orang Kristen KTP, ya, yang imannya kepada Yesus itu nggak benar, begitu, ya, itu akan ikut, ya, ditempatkan di sebelah kirinya sebagai kambing-kambing, sebagai kawanan kambing, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar, yaitu para domba, akan masuk ke dalam hidup yang kekal. So, teman-teman, jelas sekarang? Jadi, kita dikatakan kafir. Kita tidak marah. Tidak perlu marah, tidak perlu bunuh orang. Tidak perlu memaki-maki orang juga, ya. Tetapi kita berhak untuk berargumentasi. Mengapa kita tidak terima ketika kita dikatakan kafir? Karena memang kita bukan terhitung dari bangsa-bangsa kafir, ya. Karena bangsa kafir jelas menurut Alkitab itu adalah mereka-mereka yang tidak menyembah Allah Alkitab, ya. Mereka yang tidak menyembah Allah Jehovah. Mereka yang tidak mengenal Allah Jehovah. Itu jelas, ya. Dan mereka yang tidak percaya kepada Jehovah yang sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yaitu Jehovah yang menyelamatkan. So teman-teman, jadi untung saja, ya, penghakiman itu haknya Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menghukum mereka yang mengkafir-kafirkan kita, ya. Mereka akan dienyahkan dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Dan kita sebagai domba-domba Allah akan masuk
akan masuk ke dalam hidup yang kekal. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua, semakin menguatkan iman kita, semakin meningkatkan imun sistem kita, ya, kekebalan tubuh kita untuk menangkis semua serang-serangan yang berasal dari dalam maupun dari luar kekristenan. Bersama saya, Noverina Solihin, teruslah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.